warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kami menganalisis data dengan memperoleh suara dari Google Form, kemudian akan dilakukan di RStudio. Sebelumnya kenalan dulu nih, dengan saya sendiri, Alia Mafira Pratiwi. Dengan saya, Fakih Bagus Koco. Saya Putri Karisma C. Salsabila. Saya Noval Ananda Pratama. Saya Muhammad Rizky Alafi. Iwadi Nugroho. Oke, kita akan mulai pada presentasi slide pertama yang akan dibacakan oleh Kak Noval. Yang pertama ada pendahuluan. Dataset ini merupakan hasil survei tentang kebiasaan konsumsi makanan sehat atau real food dan fast food pada beberapa responden. Informasi yang tercakup meliputi yang pertama ada nama responden atau nama panggilan, kedua usia, yang tiga jenis kelamin, dan keempat frekuensi konsumsi real food dalam 1 minggu, yang kelima frekuensi konsumsi fast food dalam 1 minggu, yang keenam alasan mengonsumsi real food dan alasan mengonsumsi fast food. Sini ada cara membuat dataset. Dataset dibuat melalui survei berbasis formulir online, di mana responden diminta untuk memberikan informasi terkait pola konsumsi mereka. Responden secara sukarela mengisi formulir dengan data yang diminta. Hasil survei kemudian direkam dalam format Excel untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada analisis data summary, jenis kelamin Picard, histogram, correlation of user, frekuensi real food, frekuensi fast food, heat map, correlation, distribution, scatter plot, and correlation, block spot, and density plot. Yang selanjutnya, data summary. Survei mengungkapkan distribusi usia responden beragam dari 10 sampai 40 tahun, di mana rata berada di angka 18 tahun statis kuartil, Q1 sama dengan 18, Q3 sama dengan 19, memperlihatkan bahwa sebagian besar partisipan berasal dari kelompok remaja dan dewasa awal. Konsumsi real food per minggu bervariasi antara 0 hingga 24 kali dengan rata-rata konsumsi sebanyak 13 kali. Median konsumsi adalah 14 kali per minggu, menunjukkan bahwa setengah dari responden mengonsumsi real food lebih dari 14 kali dalam seminggu. Rentang konsumsi menunjukkan adanya variasi yang signifikan di antara responden. Alasan konsumsi real food dan fast food juga dipresentasikan dalam bentuk data karakter. Data ini bisa dieksplorasi lebih lanjut menggunakan analisis kualitatif atau pengelompokan berdasarkan frekuensi alasan tertentu. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran awal tentang kebiasaan konsumsi makanan dan demografi responden. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara konsumsi makanan, alasan pemilihan makanan, dan faktor demografis seperti usia dan jenis kelamin. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan analisis dengan pie chart, itu pie chart jenis kelamin. Nah, pie chart ini sendiri itu untuk menampilkan distribusi gender responden, memberikan wawasan awal yang penting dalam analisis data. Jadi mereka itu saat di Google Form mereka mengisi jenis kelamin mereka. Kemudian visualisasi ini membantu memahami representasi kelompok berdasarkan jenis kelamin yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil analisis. Distribusi gender yang tidak seimbang dalam dataset dapat menciptakan bias dalam hasil analisis. Kemudian di sini kita dapat memperoleh pie chart-nya itu kebanyakan didominasi oleh pria dan wanita hanya tidak lebih dari 0,5% dari pie chart tersebut. Oke, next. Selanjutnya ada histogram. Di sini ada histogram untuk yang jenis kelamin pria dan wanita, yang sumbu sini X dan sumbu sini Y itu untuk X usia dan Y untuk frekuensi, dan yang ini untuk wanita, yang ini usia. Kemudian histogram fast food.
seperti yang didapatkan. Nah, dari data yang kita dapat, itu yang pria itu kebanyakan seimbang dalam mengonsumsi fast food dan real food. Jadi rentan usia antara 0 dan sampai 20 ke atas itu rata-rata mereka mengonsumsi real food dan fast food semua. Sedangkan untuk yang wanita itu dalam tahun 10 tahun sampai ke 15 itu jarang mengkonsumsi fast food dan real food. Lanjut ke materi selanjutnya, correlation of usia, frekuensi real food, frekuensi fast food. Hasil korelasi memberikan gambaran hubungan antara variabel numerik dalam dataset. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat. Hubungan yang signifikan, misalnya jika ditemukan korelasi negatif sedang antara konsumsi real food dan konsumsi fast food. Hal ini menunjukkan bahwa ketika konsumsi real food meningkat, konsumsi fast food cenderung menurun dan sebaliknya. Hubungan positif yang kuat antara variabel lain mungkin mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut saling mendukung atau memiliki tren serupa. Heat map correlation. Heat map ini menggunakan korelasi antara dua variabel numerik, yaitu usia dan konsumsi real food per minggu berapa kali. Dalam visualisasi ini, warna digunakan untuk menunjukkan tingkat korelasi. Semakin terang warnanya, semakin tinggi korelasinya, sedangkan semakin gelap menunjukkan korelasi yang rendah atau bahkan tidak ada korelasi. Dilihat dari visualisasi tersebut, terlihat bahwa korelasi antara usia dan konsumsi real food per minggu berapa kali cenderung rendah. Hal ini terlihat dari warna yang cukup terang tetapi tidak mendekati putih penuh. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut tidak begitu kuat. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa usia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi konsumsi real food per minggu. Oleh karena itu, hubungan antara kedua variabel ini tergolong lemah. Analisis terlebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengeksplorasi variabel lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap kebiasaan konsumsi real food. Yang selanjutnya ada distribution, scatter plot, and correlation. Berdasarkan visualisasi yang menggunakan fungsi Peirce panels dengan metode Pearson, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasangan variabel menunjukkan hubungan yang lemah hingga moderat. Korelasi yang terlihat antara variabel cenderung tidak signifikan, menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Bisa dilihat visualisasi data yang ada di layar. Lalu ada box plot. Berdasarkan analisis data survei konsumsi real food dan fast food, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Responden survei ini sebagian besar berusia antara 10 sampai 40 tahun dan sebagian besar adalah remaja, terutama berusia antara 15 sampai 19 tahun. Lalu konsumsi makanan sebenarnya menunjukkan bahwa rata-rata responden makan sekitar 10 hingga 20 kali per minggu dan beberapa melaporkan nilai yang lebih tinggi. Alasan utama memilih makanan asli adalah manfaat kesehatan dan kemudahan penyajiannya. Namun, konsumsi makanan cepat saji bervariasi. Ada responden yang tidak memakannya sama sekali dan ada pula yang relatif sering memakannya. Alasan memilih makanan cepat saji seringkali berkaitan dengan kepraktisan dan rasa. Terdapat pola yang menunjukkan bahwa responden yang lebih muda cenderung lebih menyukai makanan asli dibandingkan makanan cepat saji, yang mencerminkan kecenderungan ke arah kebiasaan makan yang lebih sehat
Namun seiring bertambahnya usia, kita lebih sering mengonsumsi makanan cepat saji karena kita menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyiapkan makanan sehat. Mungkin karena perubahan gaya hidup atau meningkatnya gaya hidup dari orang tersebut. Di sini ada box plotnya, yang kiri berdasarkan konsumsi real food, yang sebelah kanan berdasarkan frekuensi dari fast food. Density plot. Melihat konsumsi makanan sebenarnya, kami menemukan bahwa banyak responden mengonsumsi makanan dengan frekuensi yang bervariasi, dengan mayoritas mengonsumsi antara 10 dan 20 kali per minggu. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran responden akan pentingnya pola makan sehat. Di sisi lain, konsumsi makanan cepat saji juga berfluktuasi. Ada responden yang tidak mengonsumsi sama sekali dan ada pula yang mengonsumsi cukup banyak. Dari gambar di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa sesuai teks. Next. Kesimpulan dari data analisis ini adalah konsumsi makanan nyata dan cepat saji serta karakteristik demografi responden dapat diambil beberapa kesimpulan. Mayoritas usia responden tersebut berkisar antara 10 hingga 40 tahun dengan rata-rata usia sekitar 18 tahun. Mayoritas responden adalah remaja dan dewasa muda, sehingga menunjukkan bahwa kelompok ini mendominasi survei. Realisasi konsumsi pangan per minggu berkisar antara 0 hingga 24 kali dengan rata-rata konsumsi 13 kali dan median konsumsi 14 kali. Hal ini menunjukkan bahwa separuh responden mengonsumsi real food minimal 14 kali seminggu, mencerminkan kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya pola makan yang sehat. Ini adalah dokumentasi kami saat mengerjakan data analisis ini. Next. Dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini dan teman-teman bisa bergabung. Sekian dari kami kelompok 4. Apabila ada salahnya, itu berasal dari kami. Dan untuk Bu Amber Winarmi, terima kasih telah mengajar kami selama 1 semester ini. Semoga Ibu sehat dan masih bisa bertemu lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.